Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya NIM 17 Prodi PIAUD A6 akan mempresentasikan hasil observasi desain interior dan eksterior ruang belajar AUD di PAUD KB Damar Mulia Kudus. PAUD KB Damar Mulia merupakan sekolah swasta yang berdiri sejak 2020 dengan kurikulum 2013, model pembelajaran sentra, bangunan 2 tingkat, terletak di Desa Damaran RT 3 RW 1, Kecamatan Damaran, Kabupaten Kudus. Letaknya sangat strategis, lingkungannya merakyat, berada di Kota Kudus dekat Menara Kudus. Meskipun tidak begitu mewah, tapi PAUD KB Damar Mulia telah melahirkan anak didik yang Ihsanul Kamil sebagaimana visi dan misinya. Prinsip umum setting kelas indoor PAUD KB Damar Mulia. 1. Arah ruangan. Rita Mariana menyatakan ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya matahari dan udara membuat lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan, serta membuat anak bernafas lega dan bebas. Pada kondisi arah ruangan di PAUD KB Damar Mulia sudah ideal karena menghadap ke arah cahaya matahari dan udara sehingga anak menjadi lebih nyaman dan bergerak. Penggunaan tembok biru dan putih menambah terang. Selain itu tidak perlu membutuhkan terlalu banyak lampu pada saat belajar di kelas. 2. Ukuran ruangan. Rita Mariana menyatakan lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm² per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah. Pada kondisi PAUD KB Damar Mulia, ukuran ruangan 125 cm² dengan duduk di karpet tanpa meja dianggap sudah ideal bagi anak KB, sehingga anak bisa bermain secara leluasa dan bergerak bebas tanpa tekanan. 3. Atap dan langit-langit. Rita Mariana menyatakan struktur bangunan TK ideal yaitu memiliki ketinggian berbeda kisaran 3 meter sampai 3,3 meter. Pada kondisi PAUD KB Damar Mulia, ukurannya sudah ideal yaitu 3 meter. Atap berupa plafon Eternity warna putih sehingga terlihat bersih. Ibu guru yang mengajar tidak seperti raksasa karena ukuran atapnya pas. 4. Penataan dinding dan pemilihan warna. Farida Yusuf menyatakan warna dinding ruang bermain sebaiknya berwarna cerah dan lembut seperti biru muda, hijau muda, krem, dan lain-lain. Warna tersebut memberikan efek tenang. Realitanya, kondisi PAUD KB Damar Mulia, penataan dinding didominasi permanen warna putih. Hiasan kebanyakan langsung ditempelkan di dinding, terkesan tidak menarik seperti huruf jaiyah yang kecil-kecil, penempatannya terlalu tinggi di dinding. Selain itu, dekorasi dinding perlu didesain lebih kreatif, seperti mading yang membuat anak lebih semangat untuk belajar, seperti poster motivasi, pancasila karya anak, serta foto profil anak dan foto bersama. Dan di bagian dinding dipasangi cermin. Pemilihan warna dinding PAUD KB Damar Mulia bagian dalam kelas semuanya berwarna putih. Sebaiknya ada sebagian warna yang harus diubah, seperti di sentra persiapan warnanya hijau atau biru, sentra fisik motorik warnanya merah. Jenis ruangan setting kelas indoor PAUD KB Damar Mulia. 1. Ruangan kelas. Rita Mariana menyatakan ruangan kelas berfungsi untuk menyimpan tas atau perbekalan anak, penampung dan mengumpulkan anak tempat belajar. Pada kondisi PAUD KB Damar Mulia, ruangan kelas menggunakan karpet, meja tanpa kursi. Ketika pembelajaran, anak biasanya melingkar, terkadang duduk rapi di depan ibu guru saat menjelaskan. Menurut saya itu tidak masalah karena masih tergolong anak kecil.
Tiap tema pembelajaran, guru jarang mendesain ruangan mengikuti tema, sehingga terlihat membosankan. Untuk rak penyimpanan APE, buku tulis, tas penyimpatannya belum rapi. 2. Perpustakaan. Asnawati Lulu menyatakan sarana pendidikan dalam pengembangan pengetahuan murid. Selain memerlukan ruangan, penyelenggara perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan, diantaranya pensil, kartu pinjaman, dan kartu buku. Pada dasarnya, PAUD KB Damar Mulia belum memiliki perpustakaan khusus. Hanya saja di dalam ruangan ada majalah atau buku dongeng yang diletakkan di dalam rak kayu dan letaknya tingginya aman, bisa dijangkau anak. 3. Ruang tidur atau ruang istirahat. Rita Mariana menyatakan ruang tidur dan ruang istirahat pada prinsipnya mengarah ke arah ruang aktivitas dan satu pintu lain mengarah keluar. Ukuran masing-masing ruangan kisaran 150 cm2 per anak dengan menggunakan maksimum. Dan untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya dipisah. Tetapi kenyataannya di PAUD KB Damar Mulia belum ada ruang tidur. Anak biasanya istirahat hanya di dalam kelas dengan karpet. Karena sekolah ini pulangnya pukul 10. Karena PAUD KB ini terdiri 2 kelas pilihan, maka anak laki-laki bisa bergabung dengan laki-laki dan anak perempuan bisa bergabung dengan anak perempuan. 4. Ruang makan. Rita Mariana menyatakan penggunaan ruang makan secara terpisah atau secara bergabung sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian. Prinsip yang harus diperhatikan yaitu tempat makan harus terang, menyenangkan, dan tidak pengap. Pada kondisi PAUD KB Damar Mulia belum memiliki ruang makan. Biasanya anak makan di dalam kelas, kadang di luar sambil bermain. Anak ambil bekal makan sendiri dan jajan dari rumah karena di sini tidak ada kantin. Sebaiknya guru dapat menyediakan karpet khusus untuk ruang makan yang disediakan di kelas. Setelah selesai makan, digulung kembali. Jangan menggunakan karpet untuk makan dan untuk belajar. Setelah selesai makan, guru mengajak anak untuk membereskan bersama-sama. Yang kelima, gudang. Rita Mariana menyatakan gudang sebagai tempat menyimpan beberapa barang yang harus disimpan di dalam ruangan tertutup dan aman, seperti bahan-bahan bersih, obat, dan media pengajaran, dan lain-lain. Kondisi di PAUD KB Damar Mulia memiliki 2 gudang, gudang bersih dan gudang kotor. Gudang kotor menyimpan bahan-bahan seperti teratak. Gudang bersih menyimpan bahan seperti lemari, galon, dan karpet. Sebaiknya gudang dibuatkan yang unik seperti minimarket sehingga guru dan anak lebih mudah melihat dan mengambil barang yang dibutuhkan. Penataan ruangan dan perlengkapan setting kelas indoor PAUD di KB Damar Mulia. 1. Ukuran anak sebagai standar. Rita Mariana menyatakan perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi dan tepat untuk anak. Demikian pula penggunaan kursi, meja, dan furnitur lainnya sebaiknya mempunyai ukuran sesuai bagi anak. Kondisi di PAUD KB Damar Mulia sudah hampir standar, mendekati ideal. Meja kayu sesuai ukuran anak dan praktis bisa dilipat. Warnanya juga bagus, coklat. Pentingnya ruangan yang rapi. Rita Mariana menyatakan ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acak. Lingkungan tidak teratur mengakibatkan munculnya perilaku buruk pada anak. Namun realitanya di PAUD KB Damar Mulia ruangannya belum rapi karena masih ada barang yang berserakan dan belum tertata rapi. Kondisi ini seharusnya guru berkaitan dengan coretan di tembok. Guru memberikan ruang hasil karya anak dengan finger painting daripada anak mencoret-mencoret dan menyediakan tempat sampah di dalam kelas agar tidak membuang sampah sembarangan. 3. Memperhatikan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan. Rita Mariana menyatakan sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari.
Realitanya, di KB ini usia anak KB, guru menempatkan kamar mandi di dalam ruangan karena aktivitasnya masih sedikit dan anak muda ke kamar mandi tidak perlu keluar kelas. Dan untuk mencegah kecelakaan atau terpleset. 4. Memisahkan ruangan yang ribut dengan ruang yang sepi. Rita Mariana menyatakan apabila guru memisahkan ruang yang dapat menimbulkan keributan dan suara bising dengan ruang yang membutuhkan konsentrasi dan tenang. Ini sangat dibutuhkan. Tapi kenyataannya di KB ini belum ada ruangan terpisah antara ruang yang ribut dengan ruang yang sepi. Berkaitan dengan hal tersebut, guru memasang gipsum atau drywall, boleh dengan motif atau polosan, karena berfungsi sebagai pemisah yang biasanya diterapkan di PAUD. 5. Kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Rita Mariana menyatakan lingkungan fisik harus bersih, sehat, kegiatan, agar memudahkan anak belajar dan senang, terlebih mudah menerima pelajaran. Tapi kenyataannya di bagian halaman sekolah belum ada parkir khusus, alat bermain yang masih kurang, dan sampah yang belum dibuang sampah tempat sembarangan. Baiknya guru perlu upgrading dan menyediakan apa yang dibutuhkan. Di bagian luar ada background seperti taman yang bagus, akan tapi guru perlu untuk upgrading lagi agar lebih indah. 6. Penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Rita Mariana menyatakan guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai area kelasnya. Sementara lemari dan rak yang pendek dapat digunakan sebagai pemisah ruangan atau area. Lemari dan rak yang tinggi sebaiknya merapat atau berdekatan dinding. Realitanya, di KB ini belum rak yang tinggi atau rak APE sudah dekat dengan dinding sehingga sulit untuk jatuh. Rak yang pendek seperti rak buku penempatannya mudah dijangkau anak. Selain itu penempatannya tidak hanya di kelas saja, tapi di kantor guru di mana terdapat data administrasi, profil siswa, prestasi siswa yang disimpan di sana. 7. Cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Rita Mariana menyatakan perlu diperhatikan tempat penyimpanan berkaitan dengan ini. Contohnya, pensil, krayon sebaiknya ditempatkan di lokasi yang disediakan anak dan anak bertanggung jawab merapikannya. Kenyataannya, di KB ini, lem, gunting, lakban, isolasi diletakkan di dalam kelas, rak paling atas. Untuk cat tembok penempatannya di gudang, dan alat tulis lainnya ditempatkan di rak bagian alat tulis. 8. Memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Rita Mariana menyatakan sebuah ruang aktivitas sedikit lebih panjang memberikan kesan kurang formal dan lebih mudah ditata. Kondisi PAUD KB Damar Mulia, guru sudah memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Misalnya, menempatkan nyambuk besar di depan papan tulis agar semua anak melihat mendengar pelajaran disampaikan. Penempatan APE sudah rapi dan aman, tetapi karena keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menjadikannya hasil kurang maksimal. Suasana psikologis yang kondusif setting kelas indoor PAUD Damar Mulia. Yang pertama, kontrol lingkungan. Rita Mariana menyatakan suatu pertimbangan penting dalam mengkonstruksi fasilitas pendidikan anak saat ini adalah kontrol lingkungan, termasuk penerangan, suhu udara, ventilasi, dan akustik. Di KB ini sudah sesuai dengan kebutuhan, misalnya penggunaan lampu, keran, dan AC. Ketika tidak digunakan, sudah dimatikan atau digunakan seperlunya. 2. Keamanan. Rita Mariana menyatakan guru bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, keamanan, tempat bermain, dan melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara umum. Keselamatan anak menjadi nomor 1. Kondisi PAUD KB Damar Mulia mempunyai kotak P3K yang diletakkan di atas. Ada pengharum ruangan yang diletakkan di tempat paling tinggi sehingga anak tidak bisa mengambil dan dijadikan meja bermain karena sangat berbahaya. 3. Kenyamanan. Rita Mariana menyatakan
Guru bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak menggunakan tempat untuk belajar dan bermain dengan mudah dan cukup nyaman. Kondisi di PAUD KB Damar Mulia, ruangan kelas sudah nyaman meskipun saat pembelajaran tidak jarang dibuka, tapi di dalam kelas ada AC dan kipas angin lebih dari 2 sehingga anak tidak gerah. Dan penggunaan lampu biasanya digunakan secukupnya. 4. Daya tarik. Rita Mariana menyatakan, lingkungan yang dapat menarik perasaan dan pikiran anak serta maju rasa ingin tahu anak. Pintu kelas adalah hal pertama yang akan dilihat sebelum mereka memasuki kelas. Jadi, membuat tampal menarik dan mengundang siswa untuk semangat memasuki ruang kelas. Kenyataannya, pintu kelas terlihat monoton tanpa hiasan. Guru sebaiknya lebih kreatif, tidak hanya memberi hiasan atau stiker dalam pintu kelas, tapi juga memberi motivasi seperti poster, mengingatkan dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Rita Mariana menyatakan, anak-anak harus didukung untuk menyimpan barang-barang di tempat asalnya. Ini merupakan kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab. Di kondisi PAUD KB Damar Mulia, anak sudah diajarkan tanggung jawab. Ketika mereka selesai bermain, mereka membereskan mainannya ke terak masing-masing. 6. Pengaturan akustik. Rita Mariana menyatakan, permukaan yang kasar di dalam kelas mudah untuk dibersihkan, tapi cenderung ribut. Lantai kasar ini mudah dibersihkan dan terlalu kotor, namun kurang menyerap suara. Sedangkan lantai yang halus, karpet, cocok diletakkan di bagian sentra, seperti sentra persiapan. Kondisi di PAUD KB Damar Mulia, pengaturan akustik belum ideal. Saat bermain sentra, tidak berada di karpet sehingga suara terdengar bising. 7. Penerangan. Rita Mariana menyatakan hal yang penting karena penerangan merupakan menyangkut besarnya jumlah waktu dan dihabiskannya anak untuk hal visual dan mempengaruhi psikologi dan keindahan ruang. Kenyataannya, di kondisi PAUD KB Damar Mulia, penerangannya sudah bagus karena arahnya menghadap cahaya matahari menggunakan lampu boleh pijar 2-3 saja. Dan lampu tidak semuanya dihidupkan atau digunakan sebutuhnya. 8. Suhu udara dan ventilasi. Rita Mariana menyatakan iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak, terutama di daerah panas. Jika memungkinkan, sekolah perlu menyusun anggaran untuk menyediakan AC. Kenyataannya, di PAUD KB Damar Mulia, suhu udara dan ventilasi sudah bagus. Kelas memiliki AC dan kipas angin sehingga membuat anak tidak sumpek atau gerah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.